Di awal film, kita akan diperlihatkan pemilihan Panglima Besar Jenderal DKR di Yogyakarta. Dan yang terpilih adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah mantan anggota organisasi PETA. Scene berpindah ketika Jenderal Sudirman bertemu dengan seorang aktivis dari organisasi komunis bernama Tan Malaka yang menentang pemerintahan. Karena menurut Tan Malaka, pemerintah dianggap terlalu sering berunding. Berunding yang dimaksud adalah sebuah cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Berbeda dengan Jenderal Sudirman, yang menghargai cara yang dilakukan pemerintah. Pada malam harinya, telah terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang mengakibatkan Jenderal Sudirman harus menjalani persidangan. Jenderal Sudirman menentang keras dan berkata bahwa bukan dia yang memerintahkan untuk menculik Sultan Syahrir. Namun, itu semua adalah perbuatan dari tentara komunis. Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih menjadi Panglima Besar, kesetiaan saya sebagai Panglima Besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Dan film pun dimulai. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda membatalkan perjanjian Renville yang mengakibatkan timbulnya agresi militer kedua di Yogyakarta. Segala macam upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi agresi militer gagal karena terputusnya sarana komunikasi. Komunikasi ke Jogja, baik telepon maupun telegram terputus, Pak. Kabar Jogja diserang oleh Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dan pasukannya pun turun tangan untuk menghadapi Belanda, meski kondisi tubuhnya sedang tidak sehat dan dilarang oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Jenderal Sudirman dan pasukannya memutuskan untuk bergerilya ke arah selatan. Mereka mendengar kabar bahwa Pak Presiden dan orang-orang penting lainnya telah ditangkap oleh pihak Belanda, kecuali Jenderal Sudirman. Jenderal Simonsevor menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dan pasukannya mulai bergerilya di hutan-hutan. Saat itu, Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit paru-paru, yang membuat pasukannya membuatkan tandu untuk beliau. Malam pun tiba. Di saat para pasukan sedang istirahat, Karsani datang yang membuat pasukan Jenderal Sudirman terkejut. Pada saat pasukan sedang bersiap-siap, tiba-tiba Belanda datang dan mengebom pasukan Jenderal Sudirman. Scene menunjukkan di saat Karsani mencuri delman milik mata-mata Belanda. Dengan cepat, pasukan Jenderal Sudirman berpindah tempat untuk menghindari serangan Belanda. Pada saat sampai di wilayah Kediri, pasukan Jenderal Sudirman dihadang oleh pasukan Batalion 102. Lalu mereka semua digeledah. Saat digeledah, pasukan batalion melihat ada Jenderal Sudirman di dalam tandu dan akhirnya membukakan jalan untuk pasukan Jenderal Sudirman. Setelah mengetahui bahwa Kediri sudah tidak aman lagi karena banyak tentara komunis, pasukan Jenderal Sudirman langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Tak lama kemudian, wilayah Kediri diluluhlantahkan oleh Belanda. Tentara Jenderal Sudirman hampir tertangkap oleh pasukan Belanda. Namun, mereka semua masih bisa melarikan diri. Saat beristirahat, Jenderal Sudirman melakukan pengumuman lewat radio
bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada. Scene berpindah ketika pasukan Jenderal Sudirman menyusup ke markas Belanda lalu membakar markas tersebut. Pasukan Jenderal Sudirman bersembunyi di rumah warga, namun tempat persembunyian mereka diketahui oleh pihak Belanda. Tapi mereka semua masih bisa melarikan diri. Pada saat sampai di bukit, mereka baru sadar bahwa beras dan koper mereka tertinggal. 2 orang pasukan diutus untuk mengambil beras dan koper. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan Belanda. Setelah mengetahui bahwa Belanda sudah dekat, pasukan Jenderal Sudirman langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka telah sampai di tempat persembunyian berikutnya. Tak lama kemudian Belanda pun datang. Ternyata ada satu pasukan yang bernama Kunto, yang berkhianat dari awal, yang selalu memberikan informasi tentang lokasi keberadaan Jenderal Sudirman. Tapi dengan sigap Jenderal Sudirman menyamar menjadi seorang kiai, dan penyamaran itu pun berhasil mengelabuhi Belanda. Scene beralih kepada Bung Karno dan Bung Hatta yang saat itu diasingkan oleh Belanda di Pulau Bangka. Mereka merasa bersalah karena telah mengingkari janji yang telah mereka buat sebelum terjadinya agresi militer. Pada tanggal 1 Maret 1949, Jenderal Sudirman menjadikan tempat persembunyian terakhir sebagai markas gerilya mereka di Sobo. Karena tempat itu dikelilingi oleh lembah dan jurang. Jenderal Sudirman mengirim Kapten Uli untuk mengantarkan surat kepada Sri Sultan yang berada di keraton, dan juga menyuruh salah satu pasukannya mengirim surat kepada istrinya. Di tengah perjalanan saat mengantarkan surat, Kapten Uli menyuruh Roto untuk meminta bantuan kepada Letkol Suwadi dan yang lain bersamanya menuju Jogja untuk menemui Sri Sultan. Karena lelah, Hanum tertinggal di belakang dan Karsani disuruh untuk mencari Hanum. Hanum yang tertidur terbangun karena suara pasukan Belanda. Sementara itu, Karsani yang sedang mencari Hanum bertemu dengan pasukan Belanda. Kijk, kijk, kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Merdeka! Hendrik, Willem, goed werk. Akhirnya Karsani terbunuh. Jasad Karsani dibawa oleh Kapten Uli untuk dimakamkan dengan layak. Kamu tentara yang hebat, Kar. Kami bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi. Harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karsani. Hormat, gerak.
Tegak. Gerak. Sekar. Tinggal. Malam harinya, Kapten Uli dan pasukannya kembali ke markas Jenderal Sudirman. Scene berpindah ke markas Belanda. Di sana, komersalis Belanda dan Jenderal Simonsvoort sedang berdebat. Mereka mendebatkan Jenderal Sudirman yang sampai saat itu belum juga tertangkap. Ditambah lagi dengan adanya perundungan Domroyen, di mana salah satu isinya adalah Belanda harus mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer, dan membebaskan para tahanan politik. Hal itu membuat perjuangan mereka selama ini dianggap sia-sia. Jenderal Sudirman emosi karena di dalam isi perundingan Domroyen mengharuskan tentara Indonesia untuk menghentikan perang gerilya, di mana Belanda pernah mengingkari janji dalam perjanjian Renville. Beliau takut kejadian itu akan terulang kembali. Pada malam harinya, utusan Bung Karno datang ke markas Jenderal Sudirman dengan tujuan mengajak Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Pada awalnya, Jenderal Sudirman menolak untuk diajak pulang. Tak lama kemudian, surat dari Sri Sultan datang yang isinya sama dengan perintah Bung Karno. Jenderal Sudirman merasa bimbang dan akhirnya melakukan sholat istikharah. Dengan berat hati, Jenderal Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta, beliau disambut oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dimas. Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Ulangi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Dan film pun berakhir.